Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memulai pekan penata layanan hari yang pertama, di mana yang menjadi bahan renungan kita diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Berkata demikian bagi kita semua. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ke sekeliling kita melihat keadaan dunia ini, bahwa dunia yang sedang kita tinggali pada saat ini ada indikasi sekarat akan cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah buku To End All Wars, Ernest Gordon menceritakan sebuah kisah nyata di sekelompok tahanan perang yang bekerja di jawatan kereta api Burma selama Perang Dunia Kedua. Adegan tersebut menjadi lebih tidak terlupakan karena ada difilmkan dengan judul yang sama. Pada hari itu tugas sudah selesai. Alat-alat yang digunakan sedang dihitung satu persatu seperti biasa. Dan ketika kelompok itu hampir dibubarkan, seorang tentara Jepang berseru bahwa ada sebuah sekop yang hilang. Dan tentara itu bersikeras bahwa salah seorang tahanan telah mencurinya untuk dijual kepada orang-orang Thailand. Sambil melangkah ke sana kemari di hadapan para tahanan itu, ia kemudian meneriaki dan mengutuki mereka karena kejahatan mereka, dan yang paling tidak termaafkan adalah sikap mereka yang tidak tahu terima kasih kepada kaisar. Ia berteriak-teriak tanpa kendali, kemarahannya semakin menjadi-jadi, dan sambil menjerit dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah, ia menuntut agar orang yang bersalah satu langkah maju ke depan untuk menerima hukuman. Tidak ada yang bergerak. Semua diam, dan kemarahan tentara Jepang itu sudah mencapai puncaknya. Mati! Semua mati! Mati! Dia memekik dengan sekuat-kuatnya. Ia menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh dengan perkataannya. Ia mengangkat senapannya dan menaruhnya di bahunya dan bersiap-siap untuk membidik, menembak orang yang pertama ada di hadapannya. Pada saat itu ada seorang Argyll. Argyll merupakan julukan untuk tentara Skotlandia. Seorang Argyll maju ke depan, berdiri dengan tegap dan penuh hormat, berkata dengan tenang, "Saya pelakunya." Tentara itu kemudian melampiaskan seluruh kebenciannya yang sudah memuncak. Ia menendang tahanan itu, memukulnya dengan tinjunya,
Tapi sang Argil tetap berdiri dengan tegap dan penuh hormat, walaupun darah mengucur di wajahnya. Ketenangan Argil itu membuat amukan tentara itu semakin menjadi-jadi. Sambil memegang laras senapannya, ia mengangkat senapan itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Sambil meraung, ia menghantamkan gagang senapan itu ke tengkorak si Argil. Langsung ia limbung terkapar di tanah dan tidak bergerak. Meskipun jelas bahwa ia sudah mati, si tentara terus memukulinya dan baru berhenti sampai ia lelah. Para pekerja mengangkat mayat rekan mereka, menggantungkan peralatan mereka di bahu, dan melangkah kembali ke barisan untuk kembali ke kamp. Ketika peralatan itu dihitung sekali lagi di rumah jaga, tidak ada sekop yang hilang. Tentara itu salah menghitung. Prajurit muda yang maju ke depan tidak mencuri sekop. Ia memberikan nyawanya untuk teman-temannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahan renungan kita ketika Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dari perkataan Yesus ini, itulah bentuk ekspresi kasih yang paling agung, kasih yang paling sejati, yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sebaliknya, kasih sejati senantiasa memberikan keuntungan bagi orang yang dikasihinya. Dan bila diperlukan, kasih sejati akan rela mengorbankan segala sesuatu, bahkan nyawanya sendiri bagi orang yang dikasihinya. Yesus tidak hanya mengajarkan konsep kasih yang sejati, tapi lebih daripada itu, ia juga melakukannya. Ia memberikan teladannya bagi manusia. Ia yang mulia rela turun ke dunia, menjadi manusia, mengambil rupa yang hina, hidup di antara manusia yang berdosa, menjalani hidup yang menderita, sampai akhirnya mati dengan hina di atas kayu salib. Ia mengorbankan kemuliaannya, bahkan nyawanya sendiri, bagi kita, umat yang sedemikian dikasihinya. Semua dilakukannya demi menyelamatkan kita dari murka dan hukuman Allah karena dosa-dosa kita. Salah satu buah nyata kasih Kristus kepada kita adalah pendamaian dan persahabatan kita dengan Allah. Di dalam Kristus, kita bukan lagi orang asing atau musuh, melainkan sahabat dan kekasih Allah. Kasih memang penuh kuasa. Kasih mampu memulihkan kehidupan manusia. Kasih bisa mendekatkan yang jauh. Kasih bisa mengumpulkan kembali yang tercerai-berai. Bahkan kasih bisa mendamaikan orang yang bermusuhan karena gerakan kasih Allah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita yang dahulu jauh dan terpisah dari Allah, kini mendengar pengakuan Yesus bahwa kita adalah sahabatnya. Pengakuan sebagai sahabat ini disertai dengan tanda-tanda yang perlu kita syukuri dan kita teladani kepada semua orang. Sebagai sahabat, Yesus rela memberikan nyawanya. Yesus mau berkorban karena ia sangat mengasihi kita. Ia mempertaruhkan nyawanya. Dengan begitu, dimanapun, persahabatan sejati haruslah ditandai dengan kerelaan untuk berkorban. Saat ini kita bisa mengorbankan waktu untuk menemani, mengorbankan tenaga untuk membantu, mengorbankan harta untuk berbagi, mengorbankan perasaan. Jika suatu saat kita mungkin dihianati karena teman-teman kita tidak setia.
Yang kedua, sebagai sahabat, Yesus mengajak kita mengikuti perintah dan teladannya. Di dalam pelayanannya, Yesus tidak pernah pilih kasih. Ia melayani dan mengajari siapapun. Ia tidak pernah memandang status pekerjaan dan kondisi ekonomi. Siapa yang mau mendekat, dia akan menerimanya. Siapa yang berseru kepadanya, ia akan memulihkannya. Persahabatan sejati tidak pandang bulu, tidak membeda-bedakan, tidak ada diskriminatif. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kristus mengingatkan bahwa sahabat-sahabat harus mengikuti perintah dan teladannya. Perintah itu saling mengasihi seorang yang lain tanpa pandang bulu. Dan yang ketiga, sebagai sahabat, Yesus memberitahukan segala sesuatu yang didengarkannya dari Bapanya. Yesus menyingkapkan rahasia-rahasia terbesar bagi manusia. Ia menyingkapkan siapa dan seperti apa sosok Allah, bagaimana rencana Allah, apa tujuan Allah bagi manusia. Seluruh kebenaran sudah disingkapkannya, kecuali tentang kapan kiamat akan datang, yang itu hanya Bapa saja yang tahu. Dalam persahabatan sejati, ada keterbukaan satu dengan yang lain. Sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, dan tidak ada udang di balik bakwan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan ini, Yesus terang-terangan mengundang kita semua untuk tinggal dalam kasih-Nya. Ia rindu manusia mengalami persekutuan yang sempurna dengan Allah dalam doa, pujian, ibadah, pelayanan dengan Allah. Tuhan Yesus juga rindu mewarnai relasi kita dengan sesama dengan kasih. Bagaimana kita bergaul, membangun komunitas, berelasi dengan satu dengan yang lain, dengan mencerminkan dan meneladani kasih Yesus dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pekan penata layanan yang pertama ini, kita sungguh-sungguh diajak menjadi teman bagi semua orang, menjadi sahabat bagi orang lain, seperti Yesus menjadi sahabat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.